Ngobrol Pakai Skop Podcast. Halo teman-teman, balik lagi di channel kesayangan kalian ya, Vivaldi Efraim di acara Ngokopot. Ngobrol pakai Seko Podcast. Ngobrolin yang gak penting. Ternyata penting. Sebelumnya, teman-teman kita udah masuk lebaran ya. Ntar lagi ya. Masuk bulan ya. Enggak, kita ya nanti kan kita di podcast udah mulai lebaran. Salah ngomong dong. Gak apa-apa. Ya pokoknya jadi kita ini, pokoknya sudah lebaran lah, udah lebaran. Lebaran. Nah, Oke. Ini udah lebaran. Jadi kita minta ID dulu ya, minta ID, maaf izin, mohon maaf lahir dan batin teman-teman. Semoga selama ini lancar ya. Lancar puasanya, lancar ibadahnya, Ya. dan yang pasti lancar juga rezekinya. Ya, Oke. Ya, udah hari ini kita kedatangan tamu. Jadi perkenalkan namanya Misael ini dari mana ini? Boleh cerita dikit? Oh, cerita dikit gitu, boleh di-spill lah ya. Di-spill ya. Nah, saya aslinya juga Bandung. Oh, Bandung juga. Iya, Bandung juga. Jadi kita bertiga orang Bandung. Iya. Yang penting jangan orang Badung. Oh iya. Oh. Tapi kan kita pernah Badung dulu, Pak. Nah, itu dia. Ya kan? Kita sudah dewasa lah. Sudah dewasa ya. Makin Badung. Makin Bandung. Makin Badung tapi makin gak ketahuan. Terus masih kita Nggak boleh. intermezzo aja. Harus intermezzo aja. Intermezzo aja. Kita harus tetap semakin dewasa itu menunjukkan kedewasaan. Kedewasaan. Jangan semakin Badung. Yoi. Oh. Jadi dari Bandung ya? Dari Iya. Bandung juga ya? Iya. Oke. Misal bisa dipanggilnya apa nih? Pakai mie aja. Mie aja ya? Iya. Jadi pengen makan bakmi? Oh, Enak. kayaknya enak banget. Iya. Enak ya? Iya. Tapi ngomong-ngomong bakmi, hari ini sebenarnya kita nggak makan bakmi. Kita nggak makan Sayang bakmi, kita sekali. makan yang lain. Kita makan yang lain. Tapi ngomong-ngomong nih, teman-teman, kan kita masuk masa lebaran ya. Yoi. Kan sangat erat lebaran itu dengan maaf-maafan. Nah, tapi kira-kira pernah nggak nih kalian kesal sama orang? Pernah banget lah bro, gile lo. Nah, ketika lo kesal sama orang nih ya, Ah. gimana cara lo menghadapinya? Gua dulu yang ngomong atau Mi dulu nih yang mau ngomong nih? Tentu pokok dulu. Ah, Waduh. Ketua ini. Oke, Nggak oke. boleh mendahului. Gak boleh mendahului ya? Gimana caranya? Kalau misalkan gue sih sebenarnya tergantung orangnya juga. Jadi kalau misalnya menurut gue nih ya, orang itu tahap menyebalkannya itu beda-beda. Ada yang level 1, level 2, level 3 gitu ya. Waduh, kayak mie gacoan dong. Kayak Gacoan. Gitu. Makin tinggi makin pedas tuh. Pedas, gitu ya. By the way, kita nggak disponsori sama Megacoan sih anyway. Siapa tahu kalau mau juga Boleh kita nolak kontak-kontak ya. Kali ya kalau Kontak ya. buat minggu jalan siapa tuh mau sponsorin siapa Siapa tahu tahu sponsorin kita sih nggak pernah Iya. nolak gitu kan. Jadi kalau misalkan ada yang level satunya, gue sih ya udah gue maafin aja. Biasanya gue lebih kayak let it go aja sih gitu. Bukan berarti ngelupain apa yang udah diperbuat oleh dia gitu ya. Cuman ya udahlah. Toh nggak terlalu besar juga masalahnya. Kalau yang level 2 mungkin gue akan coba buat seenggaknya nanya lah ke dia gitu. Lu ada masalah apa sama gue? Biar Lu ada apa sih sama gue sih sampai lu segitunya gitu? Lu nyari gara-gara ke gue, buku hantam lah kita lo. Jangan. Iya. Gitu. Jadi kalau misalkan udah kayak gitu ya ternyata orangnya memang ternyata salah gitu ya. Ya udahlah, gua rasa gua maafin aja lah biasa gitu kan. Karena emang pada dasarnya gua tuh emang kurang suka berkonfrontasi orangnya. Berkonflik dengan orang lain ya? Gua tuh nggak suka konflik. Jadi bukan cari aman juga, cuman menurut gua berkonflik itu Tidak penting. buang energi ya. Nggak penting sih. Nggak penting. Gitu. Lebih penting podcast kita sebenarnya. Itu. Gitu Makanya kan. pada nonton Pada podcast nonton. kita. Nah kalau yang level 3 biasanya mungkin, tapi ini gue kayaknya jarang banget seumur hidup, mungkin baru sekali atau 2 kali lah ya. Itu mungkin bisa sampai ribut dulu tuh. Serius Dulu. Ya kalau zaman masih muda mungkin berantem kali ya, tapi kalau misalkan sekarang sih nggak saya berantem, cuman ya beneran ribut, literally ribut gitu, kayak yang wah cases gitulah ya, lu tau lah ya. Bahasa Sundanya mungkin pare-area omong gitu, cuman kayaknya jarang banget. Dan dari situ biasanya baru kejadian tuh konklusinya, apakah gua bisa memaafkan dengan cepat atau tidak. Biasa kalau level 3 itu Butuh waktu ya? Butuh waktu. Butuh waktu sih gitu. Walaupun kalau gue sih pada akhirnya juga ya udahlah, belajar buat maafin aja lah. Gimana pun caranya, mau cepat atau lambat, caranya ya dengan gue pikirin kebaikannya apa. Ya. Jadi cara lu adalah
mikirin kebaikannya gimana supaya bisa ngerdain tuh emosinya. Betul, karena menurut gua sesalah-salahnya orang pasti punya sisi baiknya sih. Betul. Ya betul gak sih? Iya. Betul. Gitu. Kalau gua udah ketahuan sisi baiknya situ, ya udahlah. Lebih banyak baiknya, ya udahlah gua maafin. Ngomong-ngomong, kita ada sponsor ini hari ini. Terima kasih. Ini hijau-hijau kayak Lebaran banget ya. Oh iya. Temanya Lebaran sekali. Temanya Lebaran. Cuman ini sebenarnya bukan pandan seperti yang kita pikirkan. Jadi ini apa ini? Apa nih? Jadi ini adalah matcha latte. Matcha latte. Dan seperti biasa dari Kopi Om. Dari Kopi Om Break. Yang di Bandung. Yang di Bandung. Ini boleh banget ya dicobain kopinya. Ya. Nah, ini kita dapat apa ini matcha? Matcha latte. Matcha Ci. Ya gitu deh. Matcha latte. Lu gimana sih lu? Ini matcha latte dari Kopi Om Break. Jadi Kopi Om Break itu sekarang kebetulan lagi ada promo buy one get one. Kalau misalkan kalian yang ada di daerah Bandung, terutama di daerah Jalan Cihamplas, bisa langsung datengin ke Jalan Cihamplas nomor 64C, sebelahnya dari Trans langsung. Nah, yang turun ke Bandung lewat Travel Detail yang turun di Boleh mampir. Boleh banget. Sebelahan banget. Siapa tuh buat buka puasa bisa beli minuman di sana ya kan, atau enggak yang mau berangkat mungkin daripada di mobil haus. Iya, bisa pesan dulu Bisa ya. pesan dulu. Yang turun udah capek di perjalanan bisa nih untuk menyegarkan diri Bisa ya. banget. Apalagi sekarang lagi buy one get one, jadi buruan aja. Langsung Oke? gaspol ya. Langsung gaspol. Kita coba dulu nih. Kita coba ya. Kita coba dulu. Matcha Ci latte. Matcha Ci latte. Ini diaduk dulu bawahnya guys, takutnya dia Oh ada buah ya? apa namanya? Ada bukannya Pak ini? Bukan. Takutnya kan kalau misalkan matcha kan pasti dia Gumpal di bawah. ada kelamaan dia turun gitu, kayak kopi lah gitu. Buset ini Jadi aduk dulu. matchanya pekat banget Pak. Strong banget ini. Ini enak banget sih. Terasa ya matchanya. Terasa banget ini bener-bener nonjok banget nih rasanya nih. Mantap ya. Mantap. Gimana? Oke. Oh ini gua kasih 5 sekop. Wih, 5 Wah, sekop. 5 sekop. Enak banget ini. Berarti ini Kalau saya 5 Oke skop nih. sama ratunya. sama ratunya. Iya dong. 5 sekop Ada 6 ratunya. sekop ada ratunya. Wah, nih Ini ketahuan nih suka main ceki nih. Tapi ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Hiburan. Oke, kalau lu sendiri gimana nih? Oh, Lu iya. pernah kesel sama orang nggak? Iya. Mungkin dari Koko ada levelnya. Ya. Kalau ini ada tingkatannya juga. Ada tingkatannya Pasti, juga. Pasti iya. ada ya. Gimana? Gimana tuh? Seru nih. Iya, kalau ada yang satu misalkan ya udahlah. Ngapain lah, males drama lah. Mas drama ya. Iya, udah hidup udah susah. Hidup udah Tambah susah. Ngapain lu bikin susah? Aduh. Pusing dah. Pusing keliling. Betul. Nah, yang kedua lihat juga kebaikannya betul. Betul. Ada sisi penjahat aja ada ininya. Ada baiknya Kebaikannya. juga. Iya. Kayak ceritanya kayak Robin Hood ya. Iya. Sebenarnya dilihat di sisi dia pencuri, tapi mungkin kebaikannya dia membagikan ke orang-orang yang kurang mampu. Itu cerita Robin Hood lah ya. Gitu. Iya, betul. Robin Hood aja baik gitu. Tapi gue punya satu, gue jadi inget ketika Iya. lo ngomong itu, penjahat paling jahat di dunia aja pasti masih sayang sama keluarganya atau minimal anaknya atau istrinya. Pasti ada orang paling jahat aja, pasti ada orang yang mereka sayangin. Iya sih. Iya sih. Pasti. Iya, pasti itu. Itu orang paling jahat. Iya nggak sih? Betul. Betul, Setuju. betul. Jadi memang apa yang Mi bilang ini ya, lihat dulu nih sisi kebaikannya apa dulu, tujuannya apa dulu nih. Kecuali memang kalau misalnya jahat banget ya, Ya. ya butuh hell aja sebenarnya. Bisa juga ya. Laut aja. Laut aja ya. Laut aja. Jahat Iya. banget gitu. Jahat banget Iya. iya hidupnya. Waduh. Wah, ini brengsek gitu. Kayak udah bolak-balik penjara, masuk lagi ya. Itu mah susah ya. Nah, tapi yang kayak gitu, itu biasanya ada kelainan mental sih bisa sampai kayak gitu. Iya. Biasanya kelainan mental. Biasanya ada kelainan mental yang kayak gitu. Mungkin dia psikopat atau apa ya. Iya, psikopat. Benar. Ketemu ini mah mati aja lah. Iya. Iya. Nah, lanjut. Iya. Nah, tingkat ketiga itu tergantung masalahnya. Tidak ada masalah. Bisa diselesaikan atau tidak. Oke. Kalau bisa diselesaikan ya sudahlah. Nah. Tapi ya move on kita. Nggak Move ketemu on. lagi orangnya lah. Mending udah Oh, berarti udah. cara lu adalah kalau misalnya lu nggak bisa menyelesaikan masalahnya, lu cut hubungan berarti. Iya betul lah. Ngapain lah drama-drama pusing. Jadi cukup tahu aja. Cukup tahu aja. Cukup tahu aja. Kita TA. Kalau sudah pusing ya pihak berwajib. Kalau nggak ada ya kita. Oke. Kalau nggak berhubungan dengan Hukum? Cut ya aja. cut aja lah. Aja. Drama-drama Oke, pusing oke. gitu. Benar Udah, juga dari sih. dulu. Ya benar juga sih kalau menurut gua, itu juga salah satu solusinya. Solusi kalau nggak bisa diapa-apain ya. Kalau bisa dia apain, Ah. ya daripada drama,
makin nyusahin diri sendiri gitu kan. Gitu. Kalau dari lu gimana? Gua sebenarnya gue jarang ribut, kayak lu juga, gue tuh jarang ribut sama orang. Jangan ribut juga sama orang. Jarang ribut gue sama orang. Waduh, lanjut ada nih. apa ini? Wah, sebelum kita lanjut. Iya. Ada yang Wih. Waduh, terima kasih. Kameramen kita memang pengertian sekali. Ih, mantap nih. Dahsyat loh. Wih, hari ini kita mau makan apa coba nih? makan nih. Roasted chicken. Roasted chicken. Oke. Waduh. Ini dari namanya Ibro Roasted Chicken. Kalau di Bandung itu ini ada banyak cabangnya, cuman yang ini itu di Ciberem, Jalan Langgensari 1 nomor 80A. Wow. By the way, Mantap sekali. Ciberem jauh juga loh ya. Karena di jalan kita yang baru buka baru di sana doang, Pak. Baru di sana doang. Nah, sebenarnya ada di Buah Batu. Iya. Pasti tutup. Oh iya, mungkin Jadi belum siap ya. pastinya ada dulu aja jadinya. Nah, ada Ciberem ya. Ciberem. Wow, roasted chicken loh. Roasted chickennya sepertinya mantap sekali ya. Sekali ya. Ini kalau- isinya apa aja? Ada kentang, Ada kentang dan ayam satu paha satu dada. satu paha, satu dada. Ada paha Oke. dada. Besar ini. Besar ya? Besar. Iya. Paha dada yang besar. Ada yang besar. Ada yang besar. Ada yang besar. Terus ini kita dikasih ada dua macam saus. Yang satu mungkin barbecue kali ya, Bro ya. Yang satu barbecue, yang satu yang Thailand sauce. Ini yang Oke, ini nih, Thailand sauce, yang yang ada ada cabai-cabainya cabai-cabai. Thailand. Ini cabainya. Yang ada ini apa kayak black pepper gitu barbecue. Ini barbecue ya? Iya, iya. Nah. Oke, harus coba loh ini loh. Ya, Coba mantap ya. sekali ya. Apalagi kita kan penggemar ayam loh. Gua sangat sih. Sangat ya. Gua ayam mania lah. Ayam mania ya? mania. Ini kan mania kayak PUBG ya. Iya, tapi ingat harus ayam beneran ya, jangan Oh, ayam iya. yang lain. Bahaya, ayam-ayaman. Ayam kakapusan. Kita masih Bahaya. lebaran nih gimana Oh, nih? iya. Oh iya benar. Iya, Masih harus hati-hati. bersihkan diri dulu. Bersihkan diri ya. Iya. Nah itu jokes aside lah ya. Jokes aside ya. Ya. Kita bercanda ya guys ya. Ngomong-ngomong, ini kelihatan dari panggangan kulitnya nih banyak rempah-rempahnya nih di luar nih, Banyak dari ayamnya nih. Yoi. Dan dari aromanya, Mantap. wah, Wangi banget ya. wangi banget sih. Wangi. Ini wangi banget sih. Tapi sebelum kita makan, teman-teman, jangan lupa makannya harus pakai Pakai sekop. sekop. Let's digin. Let's Cuman yang ini begin. kita skopnya cuma ada 2. Jadi ini pakai Anggap aja sekop. Anggap aja sekop. Iya. Bentuknya udah mirip sekop. Aku Lalu kalau misalkan kita lihat dari sisi higienisnya, dia cukup higien loh. Jadi semua saus-sausnya dia pakai bungkusannya yang di-seal ya. Iya. Jadi kalau gue bilang dia cukup proper banget, nggak sembarangan ya. nggak sembarangan. sembarangan. Jadi kayak udah ada takarannya juga. Jadi kita tinggal sobek aja, di sini ada belahannya. Oh ya, jadi gampang dibukanya nih. Ini juga gampang dibuka. Oh, ini udah terbuka nih. Gitu. Cuman kalau memang tangan kita ada minyakan ya jadi susah juga sih ya. Iya, Baik. pakai Licin ya. lah. Licin. Tapi so far ini cukup menarik. Ini sausnya ada 2 tadi ya, Thailand dan barbecue. Thailand dan barbecue. Iya. Betul ya, tangan saya jadi minyak kan. Sebentar ya guys. Mari kita coba. Kita coba ya. Aduh. Gue mau coba kentangnya dulu. Kentang goreng. Kentang goreng. tambah Kentang gorengnya saus. cukup crunchy. Udah sebenarnya udah dikasih garam dulu, jadi ada asin-asinnya. Kentang goreng. Ya seperti pada umumnya kentang goreng. Pada lah ya. umumnya, Tapi yang pasti kentang gorengnya menurut gua dia ngegorengnya lumayan pas juga. Kemana? Buat gue sedikit kurang matang. Sedikit lagi. Sedikit kurang matang ya. Sedikit kurang. Sedikit lagi. Sedikit lagi. Iya. Sedikit lagi. Jadi Sedikit dia pas. kurang garing dikit kali ya. Jadi Kurang garing dia dikit, agak ya. pucat warnanya. Cuma kayaknya kalau kurang garing ini karena di jalan lama dan ketutup pangap jadinya. Oh Jadi- iya. Jadinya dia kayak Kayak keringetan gitu. Iya. ya kayak keringetan. Ya. Buat sausnya yang Thailand pedasnya pas lah ya, nggak terlalu hot. Cuman untuk nambah kick spicy dikit cukup oke lah ya. Oh iya ya, dia Ah. nggak terlalu hot. Kick spicy dikit cukup lah. Rasa Thailandnya Dapat ya. Dapat lah. cukup dapat. Even Cukup. gue bukan penggemar makanan Thailand, Mhm. tapi ya gue pernah lah ya makan saus-saus khas Thailand. Mhm. Dia mungkin Thailand tapi udah sedikit dimodifikasi sama lidah orang Indonesia. Ya. Ya. Jadi teksturnya bukan tekstur, ciri khas Thailand, bumbu yang biasa ada di saus Thailand nggak terlalu nendang. Sama mungkin dia udah campur air atau gimana, dia cukup encer sih. Anyway. Ya ya. Ya, Biasanya lebih memang. kental daripada ini ya. Gitu. Sekarang yang barbecue-nya gimana ya? Barbecue. Barbecue lumayan enak kalau menurut gua. Oh ya. Eh,
Biasanya kan kalau saus barbecue itu mereka punya ciri khas yang barbecue itu begitu. Ya, Ini agak beda dikit nih. agak beda dikit. Menurut gue ini cukup tasty dan asapnya pas lah. Sebagai asam-asam. Oh, asam. Asamnya. Oh ya, asamnya pas. Asamnya pas untuk rasa barbecue ini oke banget sih menurut gua. Cuman perlu di note ya, kalau misalkan buat kalian-kalian yang senang penggemar saus, ini memang dia tipe kalau sausnya yang encer. Encer ya. Bukan Sama yang agak kental ya. Iya. Kan mungkin karena biasanya bukan stick pak, Enggak. karena dia roasted chicken. Ya. Iya. Jadi ke ayam tuh kayaknya lebih cocok yang lebih encer daripada yang terlalu kental pak. Ya. Kalau stick mungkin lebih cocok sama yang lebih kental. Ya, bisa jadi Iya, seperti itu juga jadi. sih. Lanjut, kita harus nyoba nih ayamnya. Bagiannya ayamnya. Ayamnya. Lucu ya, pahanya kecil-kecil kayak gini. Anak ayam nih. Anak ayam. Anak ayam. Jangan dilanjut. Mantap. Oke juga. Oke juga. Oke juga. Dalamnya Menurut lu gimana? agak kering, tapi sebenarnya kalau dilihat masih juicy pak. Iya. Ya, justru banget. Tapi tau nggak kenapa bikin itu agak kering? Karena mungkin dia diguling terus. Ya, terus. exactly. Karena dia di roast dan diputar-putar gitu kan. Iya. Jadi jusnya tuh pada keluar tuh dari ayamnya. Betul. Jadi mungkin dia agak kering. Nah, kalau misalkan buat kalian semua penggemar roasted chicken, mungkin ada orang yang senang cukup kering, ada yang dia yang senang masih juicy gitu. Iya. Iya. Nah, ini harus di note saja kalau dia tipikalnya yang nggak juicy, ya mungkin seperti yang tadi Bapak ini bilang. Dia terus-terusan diguling tuh, di roasting, mutar-mutar pakai alat yang ditusuk yang muter-muter itu tuh. Jadi jusnya semua udah keluar ya, makanya dia cukup kering. Gitu. Tapi Mereka pilih. dia pun kering, dagingnya lembut Tapi pak. walaupun kering dagingnya lembut Nggak keras. ya apa bumbunya kerasa juga, rempahnya kerasa. Tapi sih. bumbunya nyerap sampai dalam sih. Sampai dagingnya kerasa sih. kerasa. Kerasa banget. Enak. Jadi gimana menurut kalian kasih nilai berapa skop nih? Kalau buat gue sendiri, ini secara overall gue kasih 4,5 skop. Wah. 4,5. Kalau gua overall, gua sih kasih 4 skop. 4 skop. Kalau buat Bapak Mi, 3,8 plus 0,2 pasti ya guys. Ini pasti dulu yang Kayaknya- matematika nih. ya, Luar biasa sekali. luar Pak. biasa sekali. Hitungan sampai koma-koma. Nanti editornya pusing. Tapi gue jadi punya ide kalau kayak gitu. Pernah nggak sih kalian kepikirannya, misalkan punya wifi nih? Punya apa? Ada wifi. Wifi apa wifi sebenarnya? Wifi. 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 Iya. Passwordnya itu kita bikinnya pakai rumus matematika. Waduh. Kayaknya dahsyat sih. Susah. 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 Cuma masalahnya sebenarnya bisa aja, cuma lebih susah lagi kalau misalnya password itu bisa pakai apa disebutnya kayak logo-logo matematika gitu loh. Simbol. simbol. ya. Cuma kan Simbol, password gitu-gitu ya. udah pakai simbol kan. Tapi mungkin ada beberapa website yang misalnya udah pakai simbol, udah ada. Udah ada. Dimintain jadi kapital, huruf, angka dan simbol itu udah ada. Oh iya. Udah ada beberapa website. Cuma kan itu bikin makin rumit sih memang. Iya. Makanya Iya. dikasih rumus matematika pakai simbol. Wah. Wassalam. Sulit. Nggak jadi internetan itu. Jadi internet. Sebenarnya itu sengaja sih supaya orang ngobrol kali ya. Iya. Iya. Passwordnya apa? Terserah. Terserah. Passwordnya apa? Terserah. Padahal tinggal ketik doang terserah. Iya. Atau kalau misalkan gue sih paling suka kalau bikin password ya. Passwordnya apa? Aduh lupa. Atau enggak passwordnya apa? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Tapi ngomongnya harus benar-benar jelas seperti orang emang lupa. Iya. Iya. Kayak yang nanya. Iya. Apa ya? Kayak lupa. Jadi kalau misalnya orang yang cukup ngeh, kayaknya dia langsung ketik aja kan. Ya. Nggak usah nanya lagi. Gitu. Hmm. Nah, balikin ke obrolan kita nih, Pak. Kalau lu sendiri gimana, Pak? Iya. Gue sendiri, balik lagi, gue tipe orang yang jarang lah buat cari masalah segala macam lah. Gue pernah marah gede banget, pernah. Tapi gue tuh sangat, gak tau ya ini kalau gue dari sendiri tuh gue sangat mudah untuk memaafkan. Karena mungkin basicnya juga kayak lo tadi, gue tuh gak suka ribut, buat apa sih? Iya. Cuman memang kadang rasa kesal bertahan bertahun-tahun gitu ya.
menumpuk gitu. Tapi ya udah aja ada. Makanya gue bagaimanapun gue akan nyari pengalihan jadinya. Saat SD apa tuh? Pengalihan seperti apa? Gue melakukan hobi gue, entah nonton, Hobi, entah ya? main game ya. Jadi supaya lu bisa melampiaskan emosi lu. Kayak misalnya main game nih, ya gue, emosi gue lampiaskan di main game gitu. Nah gitu ya udah. Masalahnya kalau nggak lu maafin, lu mau apain lagi gitu? Ya. Ya nggak sih? Ya. Tapi dah tuh, gue punya klien nih, nyariin gue. Dia marah nih sama gue. Mana sama gue? Katanya gue salah lah, let's say gitu. Oke. Tapi salahnya bukan dari gue. Sebenarnya? Cuma dia jadi itu jadi masalah, gue bikin masalah. Ngerti nggak? Oke. Itu udah berkali-kali terjadi. Karena memang orangnya seperti itu ternyata. Memang orangnya hobi cari masalah. Apa aja disalahin. Akhirnya sampai suatu titik dia ngeblok gue ceritanya. Sama gue nggak diblok balik tuh. Dia ngeblok gue. Tapi dia buka blokannya. Dia nge-chat lagi. Hi Lev katanya. Sama gue langsung diblok. Dia telepon pakai telepon biasa blok. Dia WA lagi pakai telepon lain blok. Dia telepon lagi pakai nomor yang lain lagi buat telepon biasa, gue blok langsung. Sampai detik ini masih gue blok gitu. Udah di blacklist lah ya? Udah gue blacklist. Karena ya lu nggak bisa seenaknya sama orang kayak gitu dong. Iya dong. Gue melakukan itu karena kasih pelajaran aja, lu nggak bisa kayak gitu, lu nggak bisa seenaknya. Gitu. Biasanya kita juga ngasih efek jerah juga kali ya. Ya, cuma kalau misalnya lu tanya, gue maafin nggak? Gue sampai sekarang sama orang itu gue udah nggak ada marah. Ya. Ya kalau misalnya tanya, aja. Nah, gue maafin lah, gue maafin. Tapi cukup sampai situ aja. Iya. Gue nggak mau ada hubungan lagi sama lu. Gitu. Kayak gitu. Gua rasa itu juga tindakan yang betul juga sih. Kita tuh punya hak, Pak. Kita punya hak mau berkomunikasi sama orang itu apa enggak? Gitu kan. Cuman ada beberapa orang mungkin yang mereka mungkin nggak paham ya. Atau kan mungkin mereka punya cara pikir yang berbeda. Lu pernah nggak sih di posisi yang tadi lu cerita? Misalkan lu cerita sama gue, terus Indian gue malah ngomong gini, berarti lu sebenarnya belum memaafkan dong. Pernah kan pasti ketemu orang kayak gitu? Iya. Dan kalau menurut gue memaafkan itu bukan berarti kita masih keep in touch loh sama Nggak orang. harus. Bener, Itu nggak harus. Itu nggak harus loh. Masih banyak orang di luar sana yang berpikir kalau lu maafin orang tersebut, ya lu harus balik lagi berarti berhubungan lagi. Padahal itu bukan gitu loh konsepnya. Nah gitu betul banget. Lu Gue setuju banget. Setuju banget. Kayak udah masuk penjara, opsinya juga nggak tahu kehidupan lu di luar. Iya, kayak gitu. Iya, kayak gitu kan. Iya. Apa tahu biarpun dia sedang menjalani hukumannya kasarnya begitu. Iya. Jadi ya kalau menurut gua, kalau kita punya pikiran kayak gitu justru sebenarnya tujuannya sayang diri sendiri juga sih. Betul banget. Bener gak sih? Iya, Betul banget. Ya. Menghindari di kemudian hari dia bertindak kayak gitu. Ya, Ya, penjahat penjara pusing kitanya. Menghindari di kemudian hari kita bakal ngalamin kayak gitu lagi. Iya. Tapi biasa kalau orang-orang yang udah punya apa ya, udah punya sifat-sifat mungkin tahunan kayak gitu kan orang-orang ada sulit yang diubah biasanya. susah diubah. Susah diubah, Iya, ya. Bener gak sih? tahunan, iya. Tahunan gitu. Harus ke psikolog deh. Dan yang kayak gitu tuh nggak bisa diomongin loh. Iya, betul. Harus dia sendiri yang sadar kan. Iya. Jadi ya sebaiknya kita juga harus care juga sama diri kita sendiri sih. Ya. Karena memang ada orang yang begitu. Yang apa di blok itu berarti kalau masih ngeblok masih belum memaafkan tuh banyak orang yang mikir kayak gitu. Tapi nggak gitu sebenarnya konsepnya. Nggak gitu konsepnya. Lu punya hak untuk memilih untuk lu ngangkat hubungan sama. Enggak, bahasanya tuh lu nggak dewasa. Nah, itu nggak ada hubungannya ngeblok orang sama lu dewasa apa enggak. Betul nggak sih? Nggak ada hubungan. Lu tuh punya keputusan untuk itu. Betul, itu nggak ada hubungan sama sekali. Betul. Yang korupsi aja dicekal kan di blok gitu. Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Ada hubungan, iya. Masalah. Iya. Kan soal kedewasaan lah itu. Justru, ya gimana? Enggak, lanjut. Oh lanjut. Justru, kalau misalkan kita melakukan kayak gitu ya, sebenarnya kita juga secara tidak langsung kita tuh mendidik orang tersebut. Exactly, itu yang gue lakukan. Mendidik orang tersebut. Jadi gue ngasih tau lu tuh nggak bisa kayak gitu, makanya gue blok tuh sampai sekarang. Ya. Gitu. Ya syukur-syukur orangnya Introspeksi diri. Introspeksi. Iya, kenapa ini orang nggak dihubungin nggak bisa? Iya. Nggak mikir gitu. harusnya gitu ya. Iya. Harapannya. Iya. Kalau introspeksi diri. Kalau Menurut lu kejelekan orang bisa berubah nggak sih? bisa, Bisa. bisa banget. Hmm. Asal dia emang sadar. Sadar. Intinya itu.
dia sadar di satu titik kenapa ya orang jadi berubah sama gua. Iya. Dia sih ya tadi Mi bilang introspeksi. Sama kena hidayah. Dia kena hidayah. Kita banyak kejadian orang berubah harus kena hidayah dulu. Banyak banget. Jadi ya tapi kalau misalkan yang nggak berubah juga banyak juga sih. Mungkin dia masih tetap ya mempertahankan keegoisannya kan juga banyak. Karena belum dapat hidayah, Pak. Karena belum dapat hidayah itu. Pak kameramen, sudah berapa menit? 25? Wah, sudah lama juga ya. Lama juga. Nggak kerasa ya ngobrol-ngobrol kayak gini, asik banget. Iya. Kayaknya obrolan hari ini cukup segini aja kali ya. Cukup ya? Ya, penting itu tadi kita bagaimana caranya memaafkan lah siapapun orangnya dengan cara kita sendiri yang tentu saja harus proper juga ya. Betul. Entah lu mau cut hubungan, entah lu mau melampiaskan emosi, entah apapun caranya lah. Banyak cara lah, cuman berusaha kita jangan cari masalah sama orang lah ya, biar kita hidupnya damai. Dan kita lagi lebaran kan, makanya kita mulai memaafkan lah orang yang kita nggak suka ini. Betul banget. Tapi bukan berarti setelah lebaran jadi nggak memaafkan lagi ya. Iya. Tetap kita harus diterapkan dalam hidup. Iya. Itu jangan kesel setahun sekali tuh baru lu maafin tuh. Nggak bener coy. Bener. Bahaya. Jadi karena ini sebagai suatu permulaan kita belajar memaafkan. Betul banget. Yang udah bisa memaafkan ya bagus, pertahankan. Iya, betul. Seperti itu. Oke, gitu aja kayaknya teman-teman. Sampai ketemu lagi di acara ngobrol berikutnya ya. Yoi. Harus ditonton ya. Seru banget ya obrolan kita hari ini nih. Pastinya dengan makanan enak yang lainnya. Nah, itu dia. Oke, jangan lupa di like, di subscribe, bisa juga ke teman-teman kalian ya. Yoi. Oke. Bye-bye. Bye-bye. See you. Lanjut lagi makan ya. Lanjut makan. Nah, depannya juga kan ada jalan tikus tuh. Nah, itu dalamnya pabrik semua. Pak. Ekspor. Ngomong-ngomong, tahu nggak nih? Apa nih? S apa yang kuliah? S apa yang kuliah? S1 Pak. Iya, S1 S1 Pak. Satu. Bapak-bapak lu. Bapak-bapak. Thank you for watching.